Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 3 Mei. Memahami doktrin karunia roh bagian 3. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pada tahun 1856, Ellen White semakin banyak dikritik oleh para pencelanya. Karena itu, kaum penganut hari Sabat merasakan kebutuhan yang lebih mendesak untuk mengembangkan teologi tentang karunia bernubuat dan mengintegrasikan konsep itu ke dalam keseluruhan rangkaian teologi mereka. Pada bulan Februari tahun itu, James White menulis sebuah artikel yang memaparkan pemahamannya tentang topik tersebut. Pertama-tama, ia memberikan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa karunia-karunia roh, termasuk bernubuat, akan tetap ada di dalam gereja sampai kedatangan Kristus yang kedua. Kemudian dia berfokus pada Yoel 2 ayat 28 sampai 32 dengan janji tentang pencurahan karunia bernubuat, sambil mencatat bahwa Pentakosta hanyalah penggenapan sebagian dan bahwa penekanan sebenarnya dari Yoel melibatkan pencurahan karunia bernubuat khusus kepada umat yang sisa yang disebut dalam ayat 32 sebagai orang-orang yang terlepas. James White selanjutnya menyamakan umat yang sisa, orang-orang yang terlepas dalam Yoel 2 ayat 32 dengan umat yang sisa, keturunan yang lain dalam Wahyu 12 ayat 17, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apakah kesaksian Yesus Kristus itu? Tanya White. Kita akan melihat apa kata malaikat yang berbicara kepada Yohanes itu untuk menjawab pertanyaan ini. Dia berkata kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu 19 ayat 10. Sebagai kesimpulan, White menyiratkan bahwa tanda khusus dari gereja Tuhan di akhir zaman adalah kebangkitan karunia bernubuat, yaitu karunia yang dia yakini dimiliki oleh istrinya. Maka pada tahun 1856, kaum penganut hari Sabat tidak hanya merasionalisasi pemahaman Alkitab tentang karunia bernubuat, tetapi juga telah menyesuaikannya dengan bagian-bagian doktrin yang memberikan pemahaman dan identitas diri mereka sendiri. Itulah sebabnya pada pertentangan tahun 1850-an, doktrin karunia roh yang merupakan salah satu ajaran Alkitab, bersama dengan Sabat, bait suci, kedatangan Kristus yang kedua, dan keadaan orang mati mulai menjadi pembeda bagi mereka sebagai satu badan gereja yang unik dalam dunia keagamaan. Sekali lagi dalam artikelnya di bulan Februari 1856, White menegaskan kebenaran bahwa seseorang tidak dapat bebas untuk mempelajari tugasnya melalui karunia apapun. Karena saat ia melakukannya, maka ia meletakkan karunia tersebut di tempat yang salah dan berada pada keadaan yang sangat berbahaya. Terima kasih Tuhan atas pengertian yang jelas dari para pelopor Advent tentang kedudukan Alkitab dan karunia bernubuat. Tolong saya untuk dapat memahaminya dengan cara yang sama. Doa kita hari ini, kami bersyukur atas Alkitab sebagai dasar iman dan karunia roh yang menuntun kami kepada kebenaran, menjaga kami setia hingga kedatangan-Mu
yang kedua. Amin.